kita semua, terutamanya dalam belajar pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang harus kalian pahami baik-baik sebelum kita memulai pembelajaran, yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam tes deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. 4.1, menentukan isi tes deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang kalian dengar dan kalian baca. Sampai di sini, apakah sudah ada yang bisa menebak tentang apa yang akan kita bahas ke depannya? Ada? Kalau ada, angkat tangan. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan mengenai teks yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sejauh ini ada yang pernah mendengar mengenai tes deskripsi? Tidak ada juga ya? Baik, Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Tes deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pendengar atau pembaca dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Ibu berikan contoh seperti ini ya. Kalian misalnya dari berkunjung ke suatu tempat, kemudian setelah itu kalian menulis atau kalian bercerita kepada teman kalian mengenai apa saja yang kalian lihat di tempat itu, apa saja yang kalian rasakan di tempat itu. Kemudian seolah-olah pembaca atau pendengar dapat merasakan apa yang kalian alami tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri umum tes deskripsi. Untuk membedakan tes deskripsi dengan teks lainnya, tentu saja kalian harus memahami ciri-ciri apa saja sih yang ada dalam tes deskripsi tersebut. Yang pertama, berupa penggambaran makhluk hidup, manusia, hewan, atau tempat wisata dan suasana pentas seni. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalnya kalian dari berkunjung ke satu tempat, ataukah kalian ingin menggambarkan sebuah hewan, misalnya gajah. Gajah itu bentuknya besar, kemudian mempunyai belalai yang besar juga. Yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera, penglihatan atau mata, penciuman atau hidung, pengecapan atau lidah atau rasa, dan pendengaran atau telinga. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai poin kedua. Misalnya, kalian dari berkunjung ke suatu daerah, kemudian kalian mencicipi makanan khas yang ada di sana. Setelah itu, kalian bercerita kepada teman kalian atau kalian menulis sebuah teks. Misalnya, saya dari berkunjung ke suatu daerah, kemudian saya mencicipi makanan khas yang ada di sana. Rasanya itu seperti ini, kemudian aromanya seperti ini. Nah, di dalam teks tersebut sudah mengandung indera penciuman dan indera pengecapan. Poin berikutnya yaitu bersikap fisik atau sifat manusia, misalnya menggambarkan tentang seorang ibu. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai poin ketiga ini. Misalnya kalian ingin menggambarkan seorang ibu-ibu. Bagaimana sih penggambaran seorang ibu-ibu itu? Ibu-ibu itu usianya sudah segini, kemudian kulitnya sudah mulai keriput ataukah semacamnya. Kemudian pembahasan selanjutnya kita melangkah pada
bagaimana apa saja sih yang terdapat di dalam tempat itu. Seperti itu anak-anak sekalian. Kemudian kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yaitu ciri tes deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan warna dirinci merah, kuning, hijau, dan biru. Misalnya kalian melihat sebuah bunga, tentu saja kalian tidak boleh hanya mengatakan bunga itu berwarna. Kalian harus menyebutkan secara rinci bunga itu berwarna seperti apa. Misalnya saya melihat bunga itu sangat indah, warnanya merah. Kalian harus menyebutkan secara rinci warna yang terdapat dalam bunga tersebut. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya kita menggunakan objek orang. Kita ingin menggambarkan seorang ayah. Ayahku adalah seorang pria. Dia umurnya sudah tidak muda lagi, tetapi ayahku sangat baik. Ayahku sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Misalnya seperti itu, anak-anak sekalian. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalnya contoh dari poin ketiga ini, misalnya kalian dari berkunjung ke suatu pantai lah misalnya, kemudian kalian ingin menggambarkan pantai itu indah. Kan indah memiliki banyak persamaan kata. Misalnya pantai itu elok, pantai itu menawan. Kemudian poin selanjutnya, menggunakan kalimat majas untuk melukiskan secara konkret. Contohlah kalian berkunjung ke sebuah pantai, kemudian kalian berkata pasirnya selembut bedak bayi. Itu kan menggunakan majas hiperbola. Nah, banyak lagi kemudian majas-majas yang boleh kita pakai, tidak hanya pada majas hiperbola saja. Tentu saja itu dikondisikan dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Kemudian menggunakan bahasa sehingga pendengar seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang kita deskripsikan. Kemudian pembahasan selanjutnya kita melangkah pada jenis-jenis tes deskripsi. Tes deskripsi dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, tes deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua, tes deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, misalnya novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Misalnya dalam sebuah cerpen atau novel itu terdapat penggambaran seseorang, tempat, ataukah lain-lain sebagainya. Tentu saja itu sudah mengandung teks deskripsi kan. Mungkin hanya itu yang sempat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan atau ada yang ingin bertanya mengenai apa saja yang kurang dipahami dalam penyampaian ini tadi. Ada yang ingin bertanya? Ibu berikan waktu beberapa detik ya. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, sekian dari penyampaian Ibu pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan jelas apa yang disampaikan tadi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Baiklah, ditulis ya. Buatlah satu contoh tes deskripsi sesuai dengan pemahaman kalian. Baik, Ibu tutup. Terima kasih atas perhatian anak